Kuwatul mahabbah, kekuatan cinta kepada Allah ini, apabila Allah sudah adakan dia, Allah berikan kekuatan cinta itu, Allah masukkan ke dalam hati kita ni, maka kebiasaan-kebiasaan buruk kita, syahwat-syahwat kita itu akan hancurlah dia akan binasa, dan orang itu akan bangkit untuk mengabulkan ajakan seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-waridat al-ilahiyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghalibi ala amrih, awradal waridati ala qalbi man sya'a min khalqih, fasara nahidan ba'da ghaflatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mamlakatih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu bariyatih. Sallallahu wasallam ala ashrafi ubadi sayyidina wa maulana Muhammadin asqa ibadi, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'i, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu bertatap muka di majlis ilmu ini untuk meneruskan pengajian hikam kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisah asyar ba'dal mi'atis thaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-216 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, mata waradatil waridatul ilahiyah ilaika hadamatil awaida alaika. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Bila mana datang al-waridat al-ilahiyah kepada engkau, maka al-waridat al-ilahiyah itu meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan atas engkau. Allah berfirman, sesungguhnya raja-raja itu bila masuk dia ke suatu negeri yang diserangnya itu, maka mereka
merusak akan negeri itu. Itulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-216 ini. Quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyati allati khalaqallahu fi qalbil 'abdi tuz'ijuhu lin-nuhudhi ila maulah tabaraka wa ta'ala fayakhruju an syahawatihi wa awaidihi ar-radi'ah fayarhalu ila ma'rifati rabbihi wa ridhah. Yang dimaksud dengan al-waridat al-ilahiyah itu adalah kekuatan cinta atau quwwatul khasyah, kekuatan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan itu dalam hati seorang hambanya. Kekuatan itu menggerakkan dia untuk bangkit kepada Tuhannya Tabaraka wa ta'ala, maka keluarlah si hamba tadi dari syahwat dan kebiasaan buruknya. Fayarhalu ila ma'rifati rabbihi wa ridhah, dan dia berangkat pergi kepada ma'rifat Tuhannya dan keridhaan Tuhannya. Jadi tuan-tuan sekalian, quwwatul mahabbah, kekuatan cinta kepada Allah ini, apabila Allah sudah adakan dia, Allah berikan kekuatan cinta itu, Allah masukkan ke dalam hati kita ini, maka kebiasaan-kebiasaan buruk kita, syahwat-syahwat kita itu akan hancurlah dia. Dia akan binasa. Dan orang itu akan bangkit untuk mengabulkan ajakan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-waridat al-ilahiyah. Contohnya apa? Kebiasaan tidur kita di tengah malam. Apabila tuan-tuan sekalian Allah tanamkan, Allah berikan kita quwwatul mahabbah, kekuatan cinta kepada kita itu, maka kekuatan cinta yang Allah berikan kepada kita itu akan menghancurkan, meruntuhkan kebiasaan kita tidur di tengah malam itu. Kalau sudah hancur dia, kalah kebiasaan buruk tadi, kita akan bangkit, kita akan bangun, kita akan bersuci, akan berwudu, sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekuatan cinta tadi itu. Karena di tengah malam itu, tuan-tuan sekalian, di tengah malam sampai subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berseru kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah? Bercakap Allah itu. Apa kata Allah? Hal min sa'ilin, adakah dari hamba-hambaku yang meminta kepadaku? Begitulah seruan Allah. Panggilan Allah setiap malamnya, hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta kepadaku, akan aku berikan, kata Allah. Kata Allah lagi, hal min mustaghfirin, adakah dari hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah panggilan Allah setiap tengah malam itu hingga subuh, tuan-tuan sekalian. Maka orang-orang yang dalam hatinya Allah berikan quwwatul mahabbah, cinta tadi, ada cinta, ada kekuatan cinta tadi, maka dia tinggalkan tidurnya itu. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu dia akan tinggalkan. Dia lepaskan selimutnya, dia tinggalkan kamarnya, dia bersuci menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh mudahnya, sepasang kekasih, lelaki dan perempuan. Yang perempuan berkata kepada kekasihnya laki, abang, datanglah ke rumahku. Maka yang laki-laki, kalau laki-laki ini punya kekuatan cinta kepada kekasihnya itu, maka dia waktu itu juga sebaik dia menutup telepon mungkin, dia akan bersegera datang ke rumah kekasihnya itu. Kalau dia sudah punya kekuatan cinta, walaupun hujan lebat, malam gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada kendaraan,
dia akan berjalan kaki. Kemana? Menuju panggilan kekasih itu. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan cinta dalam hatinya itu. Ada lagi quwwatu mahabbatil mal. Kekuatan cinta harta. Ada juga, tuan-tuan sekalian. Orang yang demikian, maka hamba ini akan rela meninggalkan anak bininya. Dia akan meninggalkan rumah dan kampung halamannya. Kemana? Ke tempat yang jauh, karena di sana ada harta yang banyak. Pergi dia, ditinggalkan untuk mencari kehidupan tadi. Ada kekuatan cinta. Apalagi ada quwwatu mahabbatil jahi warriasa. Kekuatan cinta kepada kedudukan dan pangkat. Yang biasanya kumpul di rumah bersama anak dan bini, bercengkerama, bergurau, bersenda gurau di rumah itu. Dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Kenapa? Karena di sana ada pangkat, di sana ada jabatan, dikejarnya itu. Kenapa? Ada quwwatu mahabbatil jahi warriasa. Ada kekuatan cinta kepada jabatan dan kedudukan itu. Begitulah tuan-tuan sekalian kalau sudah ada kekuatan cinta itu. Dalam istilah ini disebut dengan al-waridat al-ilahiyah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hati kita nih sebagai orang yang beriman, mahabbah itu ada. Bukan tak ada, ada. Hanya saja sejauh mana kekuatan cinta itu. Baik cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kekuatan cinta kita? Cinta itu ada, kadarnya itu macam mana? Adakah kuat ataukah sebaliknya lemah? Kalau kekuatan cinta kita kepada kekasih tadi itu hebatlah dia. Kalau lemah dia, ditelepon kekasihnya, abang datanglah sekejap, aku ada perlu. Cinta tak kuat. Hujan kok, kalau menyuruh betul-betul lah. Tengok. Kenapa? Tidak ada kekuatan cinta. Kalau cinta itu kuat, dia akan tempuh perjalanan itu. Tapi kalau lemah dia, tuan-tuan sekalian, maka cinta seperti ini, dia tidak akan bisa meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan itu. Mungkin kebiasaannya tidur di waktu malam, di situ pula kekasihnya memanggil dia. Kalau kuat cinta itu, dia akan berangkat. Tapi kalau lemah dia, maka cinta yang lemah itu tidak akan bisa meruntuhkan kebiasaan buruknya itu apa? Tidur di tengah malam. Maka demikian jugalah tuan-tuan sekalian, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lemah cinta kita kepada Allah, tuan-tuan sekalian, kalaupun sudah disebutkan bahwa setiap malam itu Allah berseru, Allah itu memanggil, hal min sa'ilin, adakah dari hamba-hambaku yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Hal min mustaghfirin, adakah orang-orang yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Macam manapun hebatnya, kalau cinta itu lemah, maka selimut tetap menyelimuti dirinya itu. Tak bisa meruntuhkan tuan-tuan sekalian, menang kebiasaan buruknya itu. Kenapa? Karena cinta itu lemah, takut pun lemah. Wa tilkal quwwah la tahdimu syahawatihi wa awaidahu illa idza kasurat wa tazayadat. Kekuatan mahabbah cinta tadi atau kekuatan takut kepada Allah tadi, tuan-tuan sekalian, tidak akan bisa merobohkan, menghancurkan syahwat dan kebiasaan seseorang itu. Melainkan bila mana dia banyak dan bertambah. Idza kasurat wa tazayadat. Bila dia banyak dan bertambah, barulah dia bisa menghancurkan kebiasaan-kebiasaan tadi dan syahwat-syahwat tadi, keinginan-keinginan tadi. Jadi kalau kekuatan itu sedikit atau dia kurang, maka tidak akan bisa merobohkan syahwat dan kebiasaan buruk kita, tuan-tuan sekalian.
Yang merubah itu adalah kekuatan mahabbah yang selalu bertambah dan semakin banyak. Hadirin dan hadirat sekalian, wa tusamma hadhihi al-quwwah al-waridah lin-nafahatil ilahiyah. Dan dinamakan ini pula, tuan-tuan sekalian, kekuatan cinta dan kekuatan takut ini yang datang dalam hati seorang hamba itu, dinamakan pula dia dengan an-nafahatil ilahiyah. Jadi ada al-waridat, al-ilahiyah, dinamakan juga dengan dia an-nafahatil ilahiyah. Artinya pemberian Tuhan. Jadi an-nafahatil ilahiyah itu artinya pemberian Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi nafahat fata'arradu linafahatih, kata Rasulullah. Artinya Allah itu mempunyai nafahat. Nafahat itu artinya pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, jamuan, tiupan. Maka lintangkanlah atau dekatkanlah dirimu untuk mendapat menerima hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap detik selalu membagi hadiah-hadiah kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan sekalian, rupanya Allah ini setiap detik memberikan hadiah-hadiah kepada hamba-hambanya. Tapi siapa yang tidak mau melintangi dirinya, artinya menawarkan dirinya untuk dapat hadiah itu, maka dia tidak akan mendapatkan hadiah itu. Maka usahalah, raihlah hadiah-hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menawarkan diri kita, menyambut, Allah akan berikan hadiah-hadiah itu. Pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekuatan cinta yang kita sebutkan tadi, al-mahabbah, kuwatul mahabbah dan kuwatul khasyah, kekuatan cinta dan kekuatan takut kepada Allah, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kekuatan cinta itu merupakan hadiah dari Allah. An-nafahat al-ilahiyah. Ada rasa takut yang luar biasa, rasa cinta yang luar biasa. Allah tanamkan kepada diri kita, Allah berikan kepada kita, itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فَلْيَتَعَرَّضِ الْعَبْدُ نَفْسَهُ لِتِلْكَ النَّفَحَاتِ. Maka hendaklah melintangkan si hamba itu akan dirinya, mendekatkan dirinya, tuan-tuan sekalian, untuk menerima pemberian hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diraih dia, jangan ditunggu. Kalau ingin hadiah dari Allah, jangan ditunggu, tapi diraih. Allah akan berikan hadiah-hadiah itu. Ada jamuan contohnya di pesta dan lain-lainnya. Kalau kita ingin, raihlah, datanglah. Jangan ditunggu jamuan itu datang sendiri. Wadzalika, yang demikian itu melintangi diri untuk mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana caranya, tuan-tuan sekalian? Jadi dikatakan bahwa kuwatul mahabbah atau kuwatul khasyah, kekuatan cinta dan kekuatan takut kepada Allah itu merupakan hadiah dari Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hadiah dari Allah itu? Macam mana cara? Supaya kekuatan cinta itu mengalahkan segala kelakuan kita, kebiasaan-kebiasaan yang tak baik dari kita, dan syahwat-syahwat kita. Di antaranya adalah bikasratiz zikri. Apa dia? Dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan orang tarikat bukan kita nak memuji, tidak. Tuan-tuan sekalian, memang tarikat Naqsyabandiyah ini, memang itulah tarikat Naqsyabandiyah, kan dia banyak cabang-cabangnya. Tapi asalnya at-tariqah Naqsyabandiyah. Cabangnya banyak.
ada dia Siddiqiyah cabangnya, ada dia Taifuriyah, ada dia Ahrariyah, ada dia Mujaddidiyah. Dan yang saya tahu yang paling masyhur itu dengan konsep suluknya adalah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dan ada cara-cara zikirnya yang diajarkan dalam kalangan sadikin orang-orang bersuluk itu. Zikirnya dua saja. Apa dia? Ismudzat, Allah, Allah, dan nafi isbat. La ilaha illallah dengan cara-cara tertentu. Manfaatnya banyak dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Allah sebutkan uzkurullah, sebutlah Allah zikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Walaupun Allah tidak sebutkan berapa jumlah zikirnya itu, tapi dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ada metodenya, ada dia jumlahnya, tuan-tuan sekalian. Jadi boleh lebih? Oh boleh. Ada kan tak boleh, bukan satu kemestian, itu acuannya saja. Jadi untuk mendapatkan hadiah dari Allah itu caranya. Bukan dia ditunggu, diraih dengan cara apa? Di antaranya adalah bikasratiz zikri, dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lain? Ikut pengajian. Karena tempat-tempat pengajian itu adalah tempat di mana Allah biasa memberikan hadiah-hadiahnya itu. Di mana saja pengajiannya. Karena di tempat-tempat pengajian itu Allah memberikan hadiah-hadiah kepada hamba-hambanya. Jadi yang pertama bikasratiz zikri. Yang kedua wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat atas Nabi. Selawat ini banyak macamnya. Kalau kita nih tuan-tuan sekalian belum bisa lagi bertobat, payah bertobat, sibuk, siang sibuk, malam sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Sehingga kita tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, teruskan zikir kepada Allah. Tak sampai bertobat. Zikir terus, baca selawat pun terus. Kenapa? Karena semakin banyak kita baca zikir, semakin banyak kita baca selawat, maka keadaan ini akan mengundang nafahat Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai kita bertobat, tapi masa yang sama kita banyak zikir kita, banyak selawat kita siang dan malam, ini akan mengundang nafahat Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadiah itu datang, dia nafahat itu datang, tuan-tuan sekalian, maka segala yang kotor itu akan hilang. Kita pun akan bertobat kepada Allah. Sampai kita bertobat, sibuk. Zikir terus, selawat terus. Tobat sampai. Dengan zikir banyak, selawat banyak, mengundang nafahat. Kalau nafahat itu sudah Allah berikan kepada kita, karena Allah Ma'ar Rahim Ar-Rahman itu, kalau datang nafahat, dengan sendirinya kita akan bertobat kepada Allah dan kita akan menghilangkan segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Atil Quran ma'ad tadabburi makna, atau membaca Al-Quran serta merenung akan maknanya. Itu dapat mengundang juga. Allah berikan nafahat kepada kita. Yang lain lagi, au sohbatil arifin ma'al mahabbati wal adab, atau berteman dengan orang-orang yang arif disertai cinta dan adab kepada mereka. Ini tak boleh tidak. Orang yang jahat, tuan-tuan sekalian, tapi berkawan dengan orang soleh, satu saat nanti Allah akan berikan nafahat itu kepadanya. Jangan kita berkawan sama orang soleh bertambah macam mana kelakuan kita. Ya, berkawan terus. Kenapa? Karena satu saat Allah akan berikan nafahat itu. Kalau nafahat itu sudah datang di hadiah, timbul kekuatan tadi, sirna segala yang tidak baik itu. Ada 3 hal yang berkaitan dengan mencintai orang soleh. Tadi sebutkan au sohbatil arifin ma'al mahabbati wal adab, mencintai, berkawan dengan orang-orang arif
dengan cinta dan adab. Jadi tuan-tuan sekalian, bab perkara mencintai orang soleh ini ada 3 perkara. Yang paling cepat adalah, yang paling cepat kesan dan bekasnya itu adalah orang soleh itu cinta kepadanya dan dia cinta juga kepada orang soleh. Sama-sama mencintai. Orang soleh cinta, yang dicintai cinta juga kepada orang soleh. Ini paling cepat datangnya nafahat itu. Jadi rahmat itu akan turun kepadanya. Kenapa? Karena cinta itu dia terhubung. Sama-sama mencintai. Orang soleh ini sembahyang. Tak tinggal sembahyang. Tentulah orang soleh tidak tinggal sembahyang dia. Qabliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya. Tak pernah tinggal. Tengah malam dia, tuan-tuan sekalian, orang soleh ini, orang tidur, orang soleh bangun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Quran dan lain-lainnya. Sedangkan orang yang dicintai orang soleh ini tak ada dah, tidur aja. Orang yang dicintai orang soleh ini tidak seperti orang soleh. Orang soleh itu bangun tengah malam, dia tidur. Yang tak soleh tadi. Begitu orang soleh ditahajud kepada Allah, berdoa kepada Allah, tuan-tuan sekalian, maka turunlah rahmat Allah kepada orang soleh tadi, dan si fulan yang tidur tadi dapat juga rupanya. So dapatnya dapat juga. Orang soleh dia bangun berdoa kepada Allah, Allah turunkan rahmat kepadanya. Yang tidur tadi dapat juga rahmat. Kenapa? Karena dia saling mencintai dengan orang soleh. Nak mencari orang soleh payah kan salah itu. Payah tuan-tuan sekali. Jadi inilah yang paling cepat. Saling mencintai. Yang kedua, orang soleh cinta kepada dia, tapi dia tidak cinta pada orang soleh. Ada. Orang soleh cinta kepadanya, tapi dia tidak cinta kepada orang soleh itu. Ini pun memberikan faedah, walaupun tidak sekuat yang pertama tadi, tuan-tuan sekalian. Akan tetapi, orang soleh cinta kepadanya. Dia tidak cinta kepadanya. Walaupun tidak kuat, tetapi di tengah malam ketika orang soleh itu berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai. Kono nih. Kan semayang pun tidak dia. Kono juga dia. Di ahbabina. Maka termasuk dia walaupun dia tidak cinta padanya, tuan-tuan sekalian, tapi doa dapat juga dari orang soleh itu. Yang ketiga, ia cinta kepada orang soleh, tetapi orang soleh tidak cinta kepadanya. Walaupun ada faedahnya, tapi sedikit tuan-tuan sekalian. Kemudian yang seterusnya yang dapat mengundang nafahat itu adalah au qiraati sairihim al-hamid. Au qiraati sairihim al-hamid ma'tiqadi sidqihim. Membaca sejarah para orang arif serta membenarkan mereka itu. Makanya tuan-tuan sekalian, itu di Pulau Jawa itu mereka tuh biasa. Di Siko kita belum biasa. Di mana? Di Pulau Jawa, di Kalimantan, mereka biasa membaca manaqib-manaqib itu. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kemudian dan masyayikh syekh-syekh yang lainnya. Kita di Sumatera Utara ini belum pernah, ada mungkin 1-2. Tapi di dalam kita belum pernah mendengarkan baca manaqib itu. Bukan tak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Dan kita baca ma'tiqadi sidqihim, kita membenarkan mereka. Jangan kita membaca lalu kita menuduh-nuduh. Tak betul tidak. Nah, itu tak boleh pula tuan-tuan sekalian. Jadi itulah di antara yang mengundang nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian,
Kalau kita nih tidak sempat atau tidak bisa tobat kepada Allah dalam satu atau banyak maksiat, tak bisa kita atas sebab sesuatu perkara-perkara yang tidak memungkinkan kita bertobat kepada Allah. Bisa, tapi tak bisa. Sebetulnya bisa, tapi menurut dia tidak bisa. Maka lakukanlah hal-hal tadi, banyak zikir dan lain. Tak bisa kita bertobat, lakukanlah hal-hal tadi. Kalau sekarang kita belum bisa berhenti, contohnya ghibah, asik ghibah orang, tak bisa berhenti, selero aja dia. Asal ada kawan, mulailah sejam 2 jam menggibah orang. Kemudian riba, banyak orang datang, tuan-tuan sekalian. Tuan, saya ingin hijrah, Tuan. Saya ingin berhenti dari ini, dari riba. Tapi belum bisa berangsur-angsur. Kalau tiba-tiba berhenti, bahaya pada kehidupannya. Jadi kalau kita belum bisa berhenti riba, kemudian berkata yang sia-sia dan sebagainya, maka perbanyaklah zikir. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kalau kita tak bisa lagi begitu, menggibah orang terus, tak bisa lagi meninggalkan riba, karena itulah dia berkata yang sia-sia. Masa yang sama kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghibah jalan terus, zikir jalan juga. Ya, tuan-tuan jangan salah paham ya. Jadi tuan-tuan sekalian, siang dia asik ghibah orang, malam dia zikir kepada Allah. Jangan sepele pada orang ini. Itu tak ada gunanya itu dah. Siang tak apa-apa gojonya. Siang menggibah orang saja. Interaksi ini dan segala macamnya. Tapi malam hari, dia serius zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan tak ada manfaatnya. Itu sembahyang taus, tapi dia begini. Jangan tuan-tuan sekalian, belum tentu lagi. Jangan kita coba-coba cakap begitu. Siang dia ghibah orang, malam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan sekalian, ini akhirnya. Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak akan menghampakan hamba-hambanya itu. Masalahnya tidak berzikirnya. Tuan-tuan sekalian, walaupun siang dia ghibah, ini jangan salah paham maksud saya. Jangan saya bercakap begitu nanti berhiyah-hiyah berghibah orang pun. Tak boleh begitu. Ya, jangan salah paham. Siang dia ghibah orang, malam dia zikir kepada Allah, yang pada akhirnya karena banyak zikir Allah berikan nafaat. Allah berikan hadiah. Kalau nafaat sudah datang tuan-tuan sekalian, ghibah itu berhenti sendirinya. Kalau kita suka, memang harus ada ikhtiar dia untuk berhenti. Berdoa kepada Allah tidak pula berhenti juga. Allah berikan kekuatan sehingga kita berhenti ghibah. Maka nafahat itu kalau dia sudah datang, segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu secara otomatis akan berhenti, tuan-tuan sekalian. Bukan berarti saya membenarkan ghibah. Ya, walaupun pada majelis ini disebutkan jangan ghibah, isu ghibah juga dia. Ghibah siang hari, malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca selawat ya. Wah, menengok tuh hebat tuan tuh. Habis isya, habis tujuh zikir. Baca selawat. Besok mulai dia menghibah uang. Ya. Jangan sepelekan ini. Satu saat karena zikirnya Allah berikan nafahat itu. Maka pada hikmah yang ke-217 ini, ya, sambungan dari 216, al-waridu ya'ti min hadrati qahar li ajli dzalika la yusadimuhu syai' illa damaghu bal naqzifu bil haqqi 'ala al-batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Tuan-tuan sekalian, quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyah allati waradat min Allahil qahar la yuqabilu syai'un illa ghalabah. Nafahat Allah itu bila sudah masuk dia ke dalam hati yang kotor tadi, masuk dia sampai dia hati yang rusak, maka hati itu dengan sendirinya akan menjadi hati yang bersih. Itu dia 216 dan 217 tadi. Karena nafahat ini
datang dari Allah yang qahar, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Jadi tuan-tuan sekalian, artinya saya ulang lagi, jawaban dari hikmah sebelumnya tadi, dari hikmah yang ke-217 ini, kalau datang sudah nafahat dari Allah itu, seburuk apapun orang itu, dia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan berubah menjadi orang yang baik. Lianna haqqun wasyahawat wal awaid batilun. Karena kekuatan mahabbah itu adalah hak, dan syahwat dan kebiasaan itu adalah batil. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bila hak datang, yang batil pun pasti hilang atau runtuh, tuan-tuan sekalian. Jadi di akhir majelis kita ini, bila kita ada denda, bila kita ada dengki, bila kita ada sombong dan sebagainya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, bila datang nafahat tadi masuk ke dalam hati kita, maka semua sifat-sifat yang tercela tadi, yang buruk-buruk tadi, akan sirna dari diri kita. Jadi tuan-tuan sekalian, para salikin, orang-orang yang bersuluk, itulah di antara faedah dari faedah-faedah yang banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menghilangkan penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita itu, baik yang bersifat ismuzat maupun isbat, baik yang dalam taif atau di luar taif itu, latifah itu, yang jamal taif, dia akan menghancurkan segala penyakit-penyakit batin. Karena di setiap latifah itu ada penyakit-penyakitnya. Tuan-tuan sekalian, di setiap latifah itu ada penyakitnya, maka dihancurkan dia, disirnakan dia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata pendahulu kita berapa? Dimulailah dia 5.000 zikir. Banyaknya itu 5.000 dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kesimpulan yang dapat kita sampaikan untuk menawarkan diri kita agar dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perkara-perkara di atas yang saya sampaikan tadi. Di antaranya ada bikazat zikri, dengan zikir kepada Allah. Wassalati lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi. Au qiraatil Quran ma'at tadabburi ma'nah, membaca Quran beserta tadabbur maknanya. Au suhbatil arifin ma'al mahabbati wal adab, apa dia berkawan berteman dengan orang-orang arif dengan cinta dan adab. Dan qiraati Sayyid al-Hamid, membaca manakib-manakib mereka, perjalanan hidup mereka, ma'tiqadi sedekihim, membenarkan apa yang ada pada mereka itu, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, zikir-zikir yang kita zikirkan itu, baik di waktu pagi maupun di waktu siang, di waktu malam, Allah datangkan, berikan kepada kita nafahat, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada kita dihancurkan oleh nafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.